syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi bahwasanya hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama, walaupun secara resmi ini adalah pertemuan terakhir gitu ya, pertemuan terakhir antara kita siswa, guru, orang tua dalam rangka melepas anak-anakku ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya, walaupun mungkin hari ini ada yang kerja, ada yang sedang berusaha, itu terpaksa terganggu demi anak tercinta 3 tahun sekali gitu ya. Karena sebenarnya saya bisa aja seperti sekolah lain, tidak mengadakan seperti ini, sekolah lulus gitu ya. Tapi kami berpikir ini anak-anak perjuangan luar biasa, orang tua juga perjuangan luar biasa. Kalau 3 tahun yang lalu kita terima secara baik-baik, secara seremonial, masa kita lepas begitu saja? Mudah-mudahan dengan kegiatan ini anak-anak termotivasi menjadi anak-anak yang jauh lebih baik ketika melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Kami berharap anak-anakku semua masuk ke pendidikan yang lebih tinggi semuanya. Tidak ada yang tertinggal. Baik itu SMA, SMK, madrasah aliyah, walaupun pendidikan non formal di pesantren tidak jadi masalah. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya atas nama sekolah melepas anak-anakku dengan penuh rasa haru, rasa sedih, rasa bangga juga melihat perjuangan kalian. Walaupun saya tidak bertemu dengan Bapak Ibu, tidak bertemu dengan anak-anak, tapi percakapan anak-anak, percakapan orang tua dengan wali kelas saya ikuti semua. Bagaimana wali kelas itu selalu rela mengingatkan, bagaimana orang tua juga selalu mengingatkan anak-anak. Oleh karena itu, maka hari ini kita patut bergembira, karena anak bapak dan ibu itu sudah lulus dari SMP 14 itu. Pak cenada KPG lulus? Tidak, Bapak Ibu. Jadi kita dari 301 yang lulus hanya 298 orang. Tahun ini kami menyadari bahwa banyak sekali kesalahan-kesalahan, kehilapan-kehilapan. Kalau disengaja mah tidak mungkin, tapi yang tidak disengaja, baik pada anak-anak maupun pada bapak ibu orang tua. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya atas nama bapak dan ibu guru memohon maaf sebesar-besarnya. Mohon dimaafkan semuanya. Jangan sampai bapak ibu ada unek-unek gitu ya, terutama anak-anak. Ya. Kami juga mendoakan supaya anak-anak nanti di SMA menjadi anak yang baik, anak-anak yang bisa membawa nama SMP 14 Bitung. Di 2 kelas yang lalu saya sudah sampaikan bahwa predikat SMP 4 itu tidak akan terlepas sepanjang hayat. Kamu sudah di perguruan tinggi, sudah tua renta, predikat SMP 4 itu menempel di kamu. Saya lulusan SMP 4, menjadi orang atau tidak, baik atau tidak, predikat SMP 4 itu melekat. Oleh karena itu saya titip nama besar SMP 4 Rangkas Bitung di pundak kalian. Saya titip di pundak bapak ibu. Dan perlu saya sampaikan bahwa PPDB SMA Provinsi Banten tahun ini ada 2 perbedaan yang sangat mencolok dibandingkan tahun lalu. Ini silahkan disikapi oleh orang tua. Yang pertama, masalah zonasi. Zonasi SMA, ini untuk SMA ya, kalau SMK tidak berlaku. Zonasi untuk SMA di Provinsi Banten sekarang bukan kabupaten lagi, tapi zonasinya zonasi provinsi. Sehingga kalau kamu daftar ke Pandeglang itu masih 1 zonasi, daftar ke Serang masih 1 zonasi.
Tetapi tentu saja kalau daftar ke zonasi melalui zonasi adalah yang dicari atau yang ditentukan oleh sekolah itu adalah yang paling dekat. Maka keuntungan dari zonasi provinsi ketika siswa atau warga di perbatasan, misalnya begini tentang SMA Pandeglang, karena rumahnya di Warung Gunung misalnya, ke SMA Pandeglang cuma 10 meter, tapi dia tidak diterima di SMA Pandeglang karena tahun kemarin itu beda zonasi, karena zonasinya tahun kemarin kabupaten, tapi kalau sekarang zonasinya provinsi gitu. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, Bapak Ibu sekalian, sekarang pendaftaran di SMA setiap jalur itu berjenjang, jadi tidak sekaligus. Yang pertama dibuka mulai tanggal 21 Juni, sekarang tanggal berapa? 9 ya? Masih ada waktu 19 hari lagi, 11 hari lagi untuk berpikir. Yang pertama kali dibuka adalah jalur zonasi. Nah, jalur zonasi. Kemudian beberapa hari kemudian diumumkan apakah anak bapak dan ibu diterima tidak di jalur zonasi itu. Kalau tidak diterima, bapak dan ibu bisa mendaftar lagi, memilih salah satu jalur, misalkan jalur prestasi. Pertama misalnya daftar zonasi ke SMA 3, tidak diterima karena rumahnya jauh, di Cirende misalnya. Ada yang Cirende? Kan jauh tuh, ya nggak mungkin ke SMA 3 zonasi misalnya. Tidak diterima, ada yang ke SMA 3. Nanti setelah pengumuman ikut lagi salah satu jalur, masih daftar ke SMA 3 tapi jalurnya beda, misalkan jalur afirmasi, jalur keluarga tidak mampu, pakai PKH, pakai KIP, pakai SKTM gitu. Atau karena anaknya dulu di SMP itu banyak prestasinya, daftar lagi ke SMA 3 tapi pakai jalur prestasi. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang kesempatannya lebih bagus karena kamu diberi 2 kesempatan. Tetapi sekali lagi, kalau ingin memilih jalur zonasi, maka pilihlah yang dekat rumah. Saya atau kami berdoa semoga kalian bisa sekolah di sekolah yang diinginkan. Kalau SMK tidak pakai jalur tapi nanti ada tes gitu ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang anaknya kemarin datanya masih salah, karena ijazah itu harus benar dan tidak ada coretan. Hari ini ada alumni SMP 4 Transpitu yang sudah pantuhir Akademi Militer. Pantuhir itu terakhir ya. Tapi dia harus kembali ke sini, ke SMP 4 Transpitu, karena di ijazahnya ada tip X. Ada tip X. Entah tip X yang membuat itu atau dia sendiri. Maka harus kembali ke sini. Maka pasal. Oleh karena itu, kemarin itu kan sudah lihat ya surat kelulusan. Kalau ada data yang salah, tidak sesuai dengan kartu keluarga, sebelum terlanjur ditulis, karena ijazah itu kemungkinan ada sekitar bulan Septemberan, sebelum terlanjur ditulis, maka segera beritahu ke kami bahwa ini salah, itu benar. Kemarin si C ada beberapa ya, sudah ya? Ada beberapa. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selamat atas kelulusannya. Mohon maaf atas segala kehilafannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.